Ya, pemirsa, semalam di debat publik kedua, calon wali kota dan wakil wali kota Palembang ini menghadirkan 3 calon wakil wali kota saja untuk dapat beradu gagasan dengan tema strategi penyelesaian permasalahan kota Palembang sebagai penggerak pembangunan memperkokoh NKRI. Lantas seperti apa penampilan dari ketiga calon wakil wali kota? Kami sudah tersambung bersama salah satu pengamat politik Sumatera Selatan, ada Bang Muhammad Haikal Al-Hafafa melalui sambungan virtual. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Haikal. Halo, Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Firza. Baik, sebelumnya terima Yang kasih Bang Haikal semuanya. sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Bang Haikal semalam nonton ya dari awal sampai habis ya, Bang Haikal ya, penampilan ketiga calon wakil wali kota kita yang ditunggu-tunggu karena di penampilan ada di publik perdana begitu hanya wali kotanya begitu, dan di debat publik kedua ini kita sudah melihat seperti apa masing-masing calon wakil wali kota untuk menunjukkan ya seperti apa kemampuan atau kepiawaian mereka dalam beradu gagasan dan debat dalam publik kedua semalam. Lalu dari mengawali perbincangan kita, tanggapan Bang Haikal seperti apa? Ya, pertama kalau kita lihat secara umum lumayan lah. Kalau untuk klaster wakil wali kota semuanya cukup baik ya. Jadi di awal-awal pembukaan walaupun semuanya membaca, kita melihat bahwa mereka memiliki visi yang cukup baik dari Nandriani, dari Prima Salam sampai dengan Bahar. Misal kalau kita melihat Nandriani mengangkat isu soal apa 60.000 lapangan pekerjaan, kemudian apa isu-isu soal gender, dan kemudian Prima Salam bicara juga soal PKH. Ia juga mengistilahkan ada istilah kelakar dalam ini apa keluhan Anda langsung kelar. Jadi ada istilah-istilah Palembang yang dijadikan visi dari salah satu kandidat RDPS. Kemudian ia mengangkat isu mengenai revitalisasi taman, revitalisasi sungai ada 100 lebih, dan apa terakhir Pak Bahar bicara soal apa layanan pemerintahan digital. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang untuk di awal sebagai bakal calon wali kota atau calon wali kota sudah cukup baik. Walaupun memang pada tahap-tahap lebih lanjut itu ada apa pemahaman dalam simulasi pertanyaan antara lawan kandidat itu terjadi apa pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam sehingga jawabannya masih kelihatan normatif. Itu Mas Firja. Tapi secara umum saya kira lumayan baik lah ya untuk Baik. klaster calon wakil wali kota. Oke, berarti overall secara untuk paparan visi misi yang mereka usung dan mereka ajukan begitu ya, mereka coba tawarkan kepada masyarakat Ya. Palembang khususnya, ini sudah terwakili begitu ya, Bang Haikal ya. Nah, lalu dengan tema strategi mengenai yang diusung semalam, penyelesaian permasalahan Kota Palembang sebagai penggerak pembangunan memperkokoh NKRI. Apakah menurut Anda setiap calon wakil wali Kota Palembang yang sudah menampilkan debat semalam itu sudah bisa dikatakan cukup menguasai tema yang diminta sama panelis, Bang Haikal? Ya, soal dalam konteks yang ideal, saya kira masih belum menyampai angka ideal. Tapi ya, kalau kita perhatikan satu persatu, misal Bu Nandriani itu dia banyak bertanya. Kalau masuk ke tahap selanjutnya itu ada tanya jawab. Bu Nandri bicara soal keterwakilan perempuan karena kita paham bahwa itulah salah satu strongnya kekuatan Nandri Fitri ini, sehingga dia mempertanyakan bagaimana kuota keterwakilan perempuan dalam birokrasi. Itu yang coba dia kritik. Tapi juga menarik ketika Prima menjawab bahwa ketua kami Bu Cici katanya itu juga Hmm. perempuan, dan salah satu orang yang senantiasa menginspirasinya dalam kerja-kerja legislatif dan sekarang menjadi calon itu juga bagian dari perempuan. Dan ada juga menarik ketika Prima Salam menjawab bahwa bayangan kehadiran RDPS di Palembang itu merupakan representasi kekuatan atau katakanlah gambaran daripada Prabowo Gibran yang menang di level nasional. Dia coba bawa suasana dukungan irisan partai ke wilayah kota Palembang. Nah, kemudian apa ya yang saya melihat juga pertanyaan soal pengolahan sampah yang sempat disinggung juga kemarin. Kemudian ada 25% APBD yang lebih banyak fokus masalah infrastruktur. Nah, itu yang coba ditanyakan oleh antar kandidat. Walaupun memang ada Prima sempat juga agak kebingungan ketika menjawab hal-hal yang lebih teknis, pun juga kalau saya lihat ada Pak Bahari juga agak normatif jawabannya ketika Ya.
menjawab pertanyaan Nandriani terkait soal keterwakilan perempuan. Nah, itu jadi masih umum sekali. Tapi ya oke lah kalau kita kira untuk klaster wakil ya, karena memang variabel turunan dari setiap isu ini cukup banyak dan memang pertanyaannya juga butuh jawaban-jawaban yang lebih membumi. Nah, itu yang keterbatasan mereka terhadap isu itu yang saya kira lebih banyak ke hal-hal yang lebih normatif. Itu Baik, Mas baik. Firza. Oke, secara garis besar semuanya normatif, tapi ada banyak juga saya lihat ada beberapa tanpa menyebut nama ya. Kadang ada debat semalam itu saya perhatikan banyak waktunya belum selesai mereka sudah bilang cukup gitu ya Bang Haikal ya. Seperti padahal jawabannya yang kita inginkan belum terjawab sebenarnya. Nah, kalau pendapat Anda seperti apa? Mengingat juga mereka hampir semuanya ya, kebanyakan rata-rata itu mayoritas membaca begitu Bang Haikal. Pendapat Anda? Ya, memang itu tadi karena isu ini kan bukan hanya soal data, bukan hanya soal wacana, bukan hanya soal konsep-konsep besar, tapi wilayah yang lebih sangat-sangat teknis. Misal ada pertanyaan soal kabut asap itu kan tidak terjawab. Dan kemudian ada pertanyaan prima terhadap Pak Bahar terkait kemarin itu soal ada salah satu visi dari Pak Bahar soal satu kecamatan satu advokat. Nah, prima Ya, menanyakan bagaimana teknik anggaran dari APBD, padahal advokat ini adalah profesi yang tidak bisa yang merdeka secara pekerjaan. Bagaimana lain sama misal dokter ya. Nah, ini kan bagaimana cara strategi memasukkan dalam APBD itu. Nah, itu juga nggak tuntas. Yang dijawab oleh Pak Bahar misalnya adalah bahwa satu advokat ini penting karena banyak begal, karena banyak orang di jalan terganggu keamanan, dan itu saya kira tidak komprehensif jawabannya karena advokat ini masalah hukum betul. itu jauh lebih luas. Nah, saya kira ke depan memang kawan-kawan dari setiap bakal calon dan tim-tim ini lebih membedah bukan menghafal karena memang saat kita perhatikan lebih banyak menghafal dibandingkan memahami konteks setiap persoalan Iya. satu persatu itu. Itu Mas Betul. Firza. Betul, betul. Jadi saya juga perhatikan memang kayak seperti tidak well prepare jadi kesannya gitu ya Bang Haikal ya dan banyak jawaban-jawaban yang tidak komprehensif seperti Anda sampaikan tadi. Tapi kalau boleh kita mereview kembali dari debat semalam ya, apakah menurut Anda dari ketiga calon wakil wali kota Palembang ini, apakah bisa kita coba Bang Haikal bisa breakdown nggak kira-kira keunggulan dan kelemahan masing-masing paslon ya terkait dengan tema semalam begitu menjawab mengenai permasalahan yang ada di Kota Palembang menurut Anda, Bang Hekal? Ya, yang pertama kesan publik ya secara komunikasi politik kalau kita lihat Nandri lebih efektif, lebih to the point jawabannya. Kemudian kalau Prima memang walaupun agak agak ada yang agak ada lidahnya agak mungkin Slip kurang tongue. tepat mengupas setiap kata per kata, tetapi sekali. Nah, sangat emosional sekali dan memang di ujung kita lihat Prima sangat powerful. Nah, sementara Pak Bahar ini jawabannya lebih emosional, lebih stabil. Hanya memang pemahaman konteks persoalannya itu normatif sekali. Nah, ini yang saya kira ke depan memang karena kalau kita lihat dalam Pilwakil Palembang ini kan ada dua incumbent. Pertama adalah Nandriani dan Bu Fitri, dan kedua Prima Salam dan Ratu Ratu Dewa. Dewa. Mereka ini semua adalah orang yang pernah memimpin kota Palembang. Nah, sementara Pak Bahar ini bagian daripada kalau bahasa ini ya mungkin koalisi perubahan lah ya. Orang yang membawa situasi era baru ya kan. Betul. Nah, itu nggak nampak dalam ini. Bahkan ketajaman isu itu nggak tampil. Bahkan ketika dipertanyakan balik, Pak Bahar tidak menguasai itu. Nah, ini yang kita sayangkan sebetulnya. Nandri cukup stabil emosinya dan kemudian lebih terstruktur jawabnya walaupun dia mencoba menghilangkan jawaban-jawaban yang lebih melebar sehingga banyak juga waktu kosong yang terbuang karena jawabannya lebih simpel dan cukup membuktikan kepada publik bahwa saya ini mampu menjawab. Nah, Prima kadang-kadang terlalu banyak retorika juga substansi persoalannya nggak nyampe. Nggak Tapi kita terjawab. kita kita syukur kalau di ujung ya Nandriani di awal baik, semuanya baik, di tengah ada yang Pak Bahar sama Prima ini juga agak terganggu pemahamannya ya, bukan ini ya, pemahamannya agak sedikit nggak komprehensif dan kemudian di ujung kita lihat saya suka dengan Prima karena ya, powerful ya dibanding yang lain Baik, dengan baik. teriakan Allahu Akbar katanya gitu. Nah, itu yang statementnya sekali. Nah, dari ketiga-tiga ini saya kira semuanya baik lah ya. Tapi memang masukan kita ke depan
tim-timnya harus membahas itu lebih detail satu persatu, di breakdown ke bawah, setiap tema, setiap Bang isu, Haikal. bahkan bagaimana strategi yang harus itu, Mas. Iya. Tapi kalau misalnya dari ketiga penampilan calon wakil wali kota semalam, Bang, apakah ada yang melakukan blunder menurut Anda, Bang Haikal? Kelihatan di awal itu sebetulnya saya agak merasa Prima Salam agak blunder ya, tetapi karena ketika dia mengkonfirmasi, misal ketika Ratu Dewa, ketika apa? Ketika Bu Nandriani mengatakan bahwasanya keterwakilan perempuan itu berarti Anda mendukung saya. Dia menjawab, agak mengkonfirmasi bahwa siapapun terpilih itu pilihan Tuhan. Tetapi di ujung-ujung kita mulai paham bahwa salah satu strategi Prima adalah untuk membawa suasana damai, bahwa keberadaan dia sebagai orang yang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi, digadang-gadang tinggi, dia mencoba merangkul semuanya bahwa kita semua ini adalah calon yang konteks politik itu hanya sementara. Marilah kita sama-sama mendorong agar kerja-kerja pilkada ini berjalan dengan kondusif dan damai. Itu yang pesan terakhir ketika kita melihat suasana yang awalnya blunder, sebetulnya di ujung dia Oke. menampilkan sesuatu yang ini gaya-gaya kepemimpinan mereka gitu. Kalau yang agak main aman, Bang Haikal, ada nggak, Bang Haikal? Agak safety player mungkin dia takut, mungkin lebih takut diserang atau seperti apa, lebih defensif begitu. Menurut Anda ada penampilan dari calon wakil wali kota semalam? Ya, saya lihat yang agak santai itu sebetulnya Nandri yang ini. Dia memahami garis-garis besar setiap tema debat, tetapi kemudian ketika ada pertanyaan yang agak teknis, dia mencoba menutup dengan kalimat-kalimat pamungkas yang itu orang nggak tahu bahwa dia bisa jawab atau enggak gitu, Mas. Nah, ini, Mas. Jadi Baik, baik, baik. Bang Haikal, kemudian, ya, silakan lanjutkan, Bang ya, Haikal. ya, Pak Bahar juga, Prima juga seperti itu. Jadi hanya memang banyak waktu-waktu yang seharusnya digunakan dengan baik, ada 30 detik terakhir, ada 50 detik terakhir, itu nggak digunakan dengan baik. Betul. Artinya apa pemahaman mereka terhadap persoalan itu tidak banyak bahannya. Nah, ini saya kira tim-timnya harus bergerak lebih banyak untuk menjelaskan bahwa setiap isu itu memiliki subbab-subbab, kalau bahasa kuliah itu, yang Baik, harus baik. dipahami oleh kawan-kawan kandidat. Itu, Baik, Mas. tapi tanpa ini ya, Bang Haikal, ya, tanpa meragukan atau ya meragukan kompetensi mereka. Tapi sebenarnya pada dasarnya mereka menguasai ya, menurut Anda ya, Bang Haikal ya. Ketiga calon wakil wali kota ini mengenai tema semalam sangat Mereka, menguasai. Bang Haikal. ya, kalau saya katakan sangat menguasai, enggak juga, Mas. Kalau sangat menguasai, enggak juga. Tapi kalau lumayan menguasai, iya. Karena kan Baik. suasana orang di atas panggung itu kan psikologinya, ya, Ya, di ya, hadapan ada baik. banyak kamera, ada banyak apa, itu yang membuat mereka mungkin khawatir bahwa jawaban-jawaban mereka itu tidak Ya. memuaskan banyak pihak gitu, Mas. Dan terdistract lah begitu ya. Namun kalau kita melihat dari debat-debat sebelumnya juga dan pengalaman yang sudah ada gitu, kerja-kerja elektoral ini seperti apa, Bang? Sebesar apa kira-kira pengaruh dari debat yang dilakukan semalam untuk dapat meningkatkan ya elektabilitas ketiga calon wakil wali kota khususnya dan wakil wali kota ini, Bang Haikal? Ya, saya kira begini, Mas. Kalau kita boleh jujur, dalam konteks debat ini kan pemilihnya adalah pemilih intelektual, bukan lagi pemilih emosional. Ini bicara soal rasio, ini bicara soal program, bicara soal hal-hal teknis apa yang mesti dilakukan. Jadi sebetulnya elektabilitas itu sudah mengkerucut, si A berapa, si B berapa, si C berapa. Nah, apaan bisa jadi voter atau swing voter dalam konteks debat ini sebetulnya nggak begitu banyak, karena ini adalah pemilih intelektual. Nah, ini Hmm. yang harus dipahami nanti, karena kalau kita mau bedah sebetulnya pemilih dalam skema politik, dalam dinamika pilkada itu ada tiga. Yang pertama itu adalah pemilih emosional, itu biasanya di awal-awal pencitraan, ya kan, apa jargon-jargon, spanduk dan seterusnya itu. Dan yang kedua ini adalah pemilih intelektual. Pemilih intelektual ini masuk ke wilayah debat, orang-orang yang mungkin sudah ada pilihan tapi masih mungkin berubah, dan dia pengen mendengar visi misi, program, hal-hal konkret, isu-isu yang dibahas, diskursus apa yang mesti dibangun. Nah, ini pemilih intelektual ya mungkin sekitar 10 sampai 15 sampai 20% lah paling banyak. Ada Dan yang variabel ketiga itu
Ini Yaitu Mas Firza, pemilih rasional. transaksional. Nah, pemilih transaksional ini hamin 2 minggu ini Ya, sangat banyak, 10 sampai baik, 20%. baik. Maka kemudian semuanya harus semuanya harus dilakukan, karena kalau tidak digarap, pemilih transaksional ini juga tidak akan terkompres dengan hasil-hasil Baik. suara. Karena Artinya tadi, kerja-kerja ini masih panjang sekali. oke, Anda sudah merangkum ya, ada Ya, 3 tipe karakter pemilih ya, yaitu emosional, intelektual, dan juga pemilih transaksional. Tapi saya tertarik ketika saya menggarisbawahi ada undecided voters sama swing voters, begitu ya Bang Haikal ya, yang kata Anda sepertinya dari debat semalam mereka itu pada dasarnya tidak ngaruh juga sebenarnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara masing-masing calon ini untuk dapat meyakinkan para undecided voters dan swing voters ini, Bang, untuk dapat memilih mereka atau udah meyakinkan mereka untuk dapat memilih, Bang Haikal? ya, ruang space dalam beberapa survei undecided swing voter ini nggak banyak, 5-10% cuman. Ya, tapi kalau terkompres dengan suara juga lumayan juga. Tetapi kalau kita boleh jujur, memang ini undecided swing voter ini dua, ini pemilih intelektual dan pemilih transaksional. Ya, Hmm, karena orang oke. itu banyak sekali pilih karena amplop, ya, karena ada uang bensin, dan siapa paling banyak amplop mengisinya ada kemungkinan dia terpilih, itu pun kalau Hmm, strateginya tepat. Tapi paling tidak begini, bahwa yang sebetulnya banyak ribut-ribut ini kan antara tim dengan tim, antara calon dengan antara relawan dengan relawan. Sebetulnya mereka sudah pasang, dan memang kalau kita mau jujur, strategi elektoral yang paling pas dalam kurun waktu 20 hari ke depan itu adalah menyusun ke 1.000 lebih TPS. Jadi mereka harus masuk ke seluruh TPS-TPS itu, karena basis pemilih itu yang real itu bukan di media sosial, tapi di mana tempat orang-orang tinggal, Gen Z, milenial, orang-orang tua itu tinggal. Seberapa kuat ia merayu, ia baik. kemudian menyampaikan bahwa kandidat mereka itu bukan hanya layak di, tapi juga ada ongkos yang dibawa pulang, begitu Mas Firza. Baik, baik. Oke, Bang Haikal, kalau kita lagi mencoba untuk meng-highlight ya, jadwal dari KPU ini ada 3 nanti debat yang akan dilakukan ya, Bang Haikal ya. Yang pertama menghadirkan hanya calon wali kota, kedua calon wakil wali kota, dan nanti ada debat selanjutnya yaitu kedua pasang ini akan kembali gitu, membawakan untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan mereka. Lalu kira-kira dari Bang Haikal sendiri, ada masukan apa yang akan disampaikan begitu kepada baik penyelenggara mungkin KPU untuk di debat selanjutnya harusnya bagaimana agar lebih efektif, dan lalu setiap paslon ini harusnya seperti apa dalam mempersiapkan debat selanjutnya, Bang Haikal? Ya, saya kira begini. Pertama, nggak usah terlalu banyak visi misi program apa saja yang kira-kira mau dibahas. Karena terlalu banyak isu juga masyarakat bingung. Karena masyarakat kita ini bukan masyarakat yang intelektual, masyarakat yang emosional. Mereka butuh hal pragmatis apa yang mereka bisa bawa dengan isu-isu publik hari ini. Itu yang pertama. Jadi dalam konteks debat, memang kuasai setiap materi. Untuk memahami materi butuh banyak diskursus, butuh banyak kajian, butuh banyak simulasi lah. Nah, simulasi itu yang harus diperkuat. Tapi di luar daripada itu, konsolidasi partai politik itu sejauh mana? Karena lagi-lagi kalau kita harus mengatakan secara jujur, secara fair, agak sedikit kontroversial, ya, logistiknya harus kuat. Dan bagaimana logistik ini bisa diakomodir, manajemen logistik ini bisa terbagi di setiap relawan, di setiap, kalau kita boleh jujur, semua itu rata-rata menanyakan logistiknya nggak keluar dan seterusnya itu. Nah, ini yang kemudian undecided voter itu bisa berubah, karena pemilih pragmatis itu masih sangat tinggi sekali, Mas Firza. Nah, kalau Hmm, kemudian setiap kawan-kawan merekonstruksi atau mengkonsolidasikan ulang tim-tim relawan, tim-tim partai politik, kemudian siapa-siapa yang akan menjadi saksi di lapangan, sampai kemudian siapa yang akan berhadapan dalam setiap, karena hasil suara di pemungutan suara itu satu hal, tetapi ketika tahapan berjenjang perhitungan itu juga mesti dikawal. Yang paling rawan itu setelah pemungutan suara, ya, C1 hasil daripada perhitungan kadang-kadang seringkali berubah, Mas Firza. Nah, baik. inilah yang sangat rawan sebetulnya. Orang oke, tapi ketika fakta di lapangan ada angka-angka yang sudah terkonversi itu ternyata banyak hilang atau Baik. bahkan nambah. Nah, ini butuh kerja, butuh masif. Saya kira itu, Mas Firza. Artinya di debat terakhir begitu, itulah kesempatan terakhir mereka begitu ya untuk menunjukkan
dan untuk meyakinkan publik untuk seperti apa gagasan yang akan mereka bawa jika mereka terpilih 5 tahun ke depan, karena itu juga penentuan nanti Bang Haikal ya. Kita tunggu nanti seperti apa debat selanjutnya. Terima kasih Bang Muhammad Haikal Al-Hafafa sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu dan kita tunggu nanti debat selanjutnya. Baik, pemirsa.